Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam jumpa dalam Light of Revival. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan lagi dari Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang baru di hari ini. Dan juga kita masih diberikan dorongan untuk datang dan merenungkan ajaran dari kitab suci sebagai penuntun kehidupan kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Allahku dan kesulitanku. Saudara-saudara, kisah keluarnya orang Israel dari Mesir adalah satu kisah yang sangat populer. Ketika kita mengingat kisah itu, kita akan berpikir tentang tanda-tanda ajaib, tulah-tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir. Semua tanda-tanda yang luar biasa itu terjadi hanya demi keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi hari ini saya ingin kita bertanya satu hal, siapa yang menuntun Israel setelah keluar dari Mesir? Jawabannya kita semua pasti sepakat, Musa yang menuntun Israel. Tetapi jelas juga bahwa kita juga bisa menjawab, Tuhanlah yang menuntun Israel setelah keluar dari Mesir melalui Musa. Dalam perjalanan bangsa Israel pada awalnya setelah keluar dari Mesir, setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka berjalan di padang gurun kira-kira 3 hari lamanya. Dan dalam perjalanan itu dikisahkan mereka berjalan tanpa air sama sekali. Akhirnya mereka haus dan mereka mulai berbicara kepada Musa karena kehausan itu. Singkat cerita, mereka sampai di satu tempat dan ketemu air. Tapi sayangnya air di situ tidak bisa diminum karena pahit. Dan kemudian mereka berbicara kepada Musa untuk bisa membereskan persoalan mereka pada saat itu. Dan Tuhan kemudian melakukan mujizat melalui Musa, membuat air itu menjadi bisa diminum. Nah, kita bisa saja berpikir, setelah mereka minum itu, lalu kemudian mereka segar, dan kemudian masuk akal lah di dalam ayat yang ke-26, Tuhan memberikan firman-Nya. Kita berpikir, oh Tuhan memberikan firman-Nya setelah mereka segar. Tetapi mari kita perhatikan catatan di dalam kitab Kejadian, sebenarnya di situ disebutkan Tuhan mencobai mereka. Saudara-saudara, di sini terlihat bagaimana metode atau cara kerja Tuhan terhadap Israel. Dia menuntun mereka ke dalam berbagai kesulitan, ke dalam berbagai situasi yang sulit. Tetapi di dalam situasi yang sulit, Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan firman-Nya. Supaya apa? Supaya mereka belajar bergantung kepada Tuhan dan supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Dan metode atau cara kerja Tuhan ini juga Dia lakukan pada masa ini kepada anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, ketika saat ini kita berada dalam kesulitan, kita yang adalah anak-anak Allah, marilah kita memandang kesulitan itu dengan benar. Allah yang menuntun kita ke dalam berbagai kesulitan ini. Dan biarlah kita di dalam kesulitan-kesulitan itu bisa belajar untuk melihat Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan mengenal Tuhan. Sebagaimana Israel bisa mengenal Allah sebagai Allah penyembuh setelah mereka merasakan air pahit di Mara itu. Demikian juga kita bisa bertambah dalam pengenalan akan Allah lewat berbagai kesulitan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Tuhan tolong
supaya kami bisa melihat kesulitan-kesulitan kami dengan benar, dan supaya kami boleh bertumbuh di dalam setiap kesulitan yang Engkau izinkan terjadi. Tuhan tolong kami, ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang untuk menuntun langkah hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.